Kalau Tuhan dan saya, kenapa kita takut persepuluhan dibatalkan? Isu yang selalu memanas. Bicara soal persepuluhan adalah hal yang sangat krusial dan sensitif, terutama bagi gereja-gereja karismatik dan Pentakosta yang menjalankan praktek ini sejak pertengahan abad ke-19 sampai hari ini. Perdebatan soal boleh tidaknya persepuluhan diterapkan di gereja modern terus terjadi. Sebab persoalan ini menyentuh uang, dan uang selalu menjadi area paling sensitif dalam kehidupan bergereja. Kita semua menyadari bahwa hidup memerlukan uang dan pelayanan membutuhkan biaya besar untuk berjalan. Itu sendiri tidak salah. Tapi begitu topik persepuluhan diangkat, banyak orang langsung naik darah, seolah-olah merasa terganggu. Kenapa? Karena kalau mereka mengakui bahwa persepuluhan Allah Perjanjian Lama sudah tidak berlaku lagi di era Kristen modern, pemasukan mereka bisa berkurang. Kalau kita melihat akar sejarahnya, bait suci sudah tidak ada. Perpuluhan adalah pola perjanjian lama yang ditetapkan bagi bangsa Israel untuk menopang para imam dan pelayan bait suci. Demikianlah segala persembahan persepuluhan dari hasil tanah, baik dari hasil benih tanah itu maupun dari hasil pohon-pohonan, adalah kepunyaan Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Imamat 27 ayat 30. Tetapi kepada Bani Lewi telah kuberikan segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel menjadi milik pusaka sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan mereka. Bilangan 18 ayat 21. Sejak bait suci diruntuhkan oleh Romawi pada tahun 70 Masehi, orang Yahudi sendiri sudah tidak lagi menjalankan persepuluhan dalam bentuk aslinya, karena sistem itu terikat pada keberadaan bait dan imamat Lewi. Anehnya justru orang-orang perjanjian baru di era modern yang masih mewajibkannya. Bahkan gereja Katolik, salah satu gereja tertua, sudah tidak lagi menerapkan persepuluhan sebagai kewajiban. Ketika persepuluhan menjadi zona nyaman karena gembala dan pemimpin jemaat melihat persepuluhan sebagai potensi keuangan yang luar biasa, banyak yang sudah merasa nyaman dengan sistem ini dan tidak ingin diganggu-gugat. Bayangkan saja, 100 jemaat memberi persepuluhan rata-rata 200.000 sampai 300.000 setiap bulan. Berapa besar yang masuk ke kas gembala atau gereja besar? Memang masih banyak yang menggunakan dana ini dengan benar, tapi tidak sedikit pula yang menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi. Banyak jemaat memberi persepuluhan bukan karena ketaatan yang tulus, melainkan karena rasa takut. Seperti berjudi, kalau saya tidak memberi, Tuhan tidak akan membalas. Padahal perjanjian baru tidak pernah mengajarkan pemberian sebagai transaksi untuk mendapat imbalan, melainkan pemberian yang lahir dari sukacita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Inti persoalannya, kenapa kita takut? Disinilah pertanyaan paling penting sebagai pelayan Tuhan, pendeta, gembala, aktivis pelayan yang percaya kepada Allah yang memiliki langit dan bumi dan sanggup memberkati dan memelihara. Kenapa kita harus takut? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 32 sampai 33. Mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7.
Kalau kita sungguh percaya kepada janji-janji ini, kenapa kita harus khawatir ketika ada orang yang berbicara bahwa persepuluhan sudah tidak berlaku lagi? Kalau itu memang kehendak Tuhan, Tuhan sendiri yang akan membela dan memelihara kita, tanpa harus bergantung pada persentase yang dipatok dari kantong jemaat. Justru kalau kita baru bisa tenang karena ada persepuluhan yang pasti masuk setiap bulan, itu tandanya pengharapan kita ada pada sistem, bukan pada Tuhan yang kita layani. Pelayan Tuhan hidup dari pemeliharaannya, bukan dari paksaan. Rasul Paulus mengajarkan bahwa orang yang melayani pekerjaan Tuhan berhak hidup dari pemberitaan Injil. Tahukah kamu bahwa mereka yang melayani pekerjaan kudus mendapat penghidupan dari bait suci? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 14. Tapi konteksnya adalah pemeliharaan Tuhan lewat umatnya, bukan kewajiban persentase yang dipatok dan dituntut. Mengajak jemaat memberi untuk menopang pekerjaan Tuhan tidak salah. Yang keliru adalah ketika itu berubah menjadi paksaan, tekanan, atau intimidasi. Bukan lagi pemberian yang lahir dari kerelaan hati. Hukum moral vs hukum seremonial. Banyak orang berdalih persepuluhan belum dibatalkan karena termasuk hukum Taurat Musa. Tapi yang tidak pernah dibatalkan adalah hukum moral universal. Jangan membunuh, jangan mencuri. Nah, seperti tertulis dalam Keluaran 20 ayat 13, 15. Sebab firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengini, dan firman yang lain manapun juga semuanya itu tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Roma 13 ayat 9. Bukan hukum seremonial tentang korban persembahan dan persepuluhan hasil bumi yang terikat pada sistem bait suci dan imamat Lewi yang sudah tidak ada lagi. Firman yang tertulis sudah cukup. Tuhan tidak selalu perlu berbicara secara audible untuk menyatakan kehendaknya, karena dia sudah menuliskan firman-Nya. Ingat kisah Adam dan Hawa. Ketika Hawa hendak memakan buah terlarang, Tuhan tidak lagi bersuara saat itu juga. Sebab perintahnya sudah jelas disampaikan sejak awal. Segala pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Begitu juga hari ini. Kita tidak perlu menunggu suara Tuhan secara langsung untuk tahu apakah persepuluhan wajib atau tidak. Firman-Nya sudah cukup dan Roh Kudus yang bekerja dalam kita akan membukakan pengertian itu lewat hati nurani yang bersih dan firman yang sudah tertulis. Percaya kepada Allah, bukan kepada sistem. Jadi saudara, inti dari semua ini bukan soal menang kalah perdebatan apakah persepuluhan masih berlaku atau sudah batal. Intinya adalah ini, jangan khawatir akan hidupmu. Lihatlah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Matius 6 ayat 25 sampai 26. Kalau kita percaya kepada Allah yang kaya raya, yang empunya langit dan bumi, yang sanggup memelihara hidup kita hari demi hari, kenapa kita harus gelisah dan takut ketika orang lain mempersoalkan persepuluhan? Berilah dengan sukacita, bukan dengan paksa atau karena takut rugi. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Percayalah, Tuhan yang kita layani jauh lebih besar daripada sistem persepuluhan itu sendiri. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.